Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini akan memberikan informasi ataupun pelajaran buku dari Pendidikan Agama Islam untuk kelas 7. Nah, di sini kita buka pada bab ke-12 atau bab terakhir. Bab 12 yang bisa dibuka ada pada mulai dari halaman 189. Itu ada 3 ayat Al-Quran yang perlu untuk kita pahami, perlu untuk kita pelajari. Yang pertama surah An-Nisa ayat 146. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 134. Mari kita baca satu persatu nggih. Nanti setelah itu kita artikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Itu surat An-Nisa ayat 146. Kita baca bersama-sama artinya. Artinya bisa kamu lihat di halaman 193. Surat An-Nisa ayat 146. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. Jadi ada sikap tulus dan ikhlas untuk mengerjakan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas tulus mengerjakan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu adalah orang bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka, pada orang yang beriman itu pahala yang besar. Sekarang kita lihat surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153. Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah bisabri dengan sabar, wassalah dengan salat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu ayat yang kedua. Sekarang yang ketiga, surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, yaitu orang-orang yang infakkan harta mereka atau menafkahkan harta mereka baik di waktu yang sempit maupun yang lapang. Jadi berinfak, memberikan kepada orang lain itu di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh orang lain kepada kita. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 3 ayat ini ada 3 macam akhlak mulia yang bisa kita amalkan. Pertama, surat An-Nisa tadi ayat 146, yaitu berkaitan dengan akhlak yang dinamakan ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan sesuatu perbuatan itu semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian dari orang lain. Enggak apa-apa dibenci sama orang, enggak perlu dipuji orang lain, enggak masalah, enggak butuh pujian teman, enggak butuh pujian mungkin Bapak Ibu guru, enggak. Tapi hanya Allah yang kita cari, ikhlas itu. Yang kedua adalah perilaku sabar, menahan diri, mengendalikan emosi,
Maka apabila seseorang mampu menahan diri, insya Allah mereka akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setan senantiasa menggoda manusia, setan senantiasa menggoda kita. Maka kita sabar, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi musibah. Di tengah musibah, bala, wabak Covid-19 ini kita sabar kepada Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Maka kita yang terakhir adalah istainu bisabri wasolah, yaitu mohon pertolongan kepada Allah dengan penuh sabar dan melaksanakan sholat. Baik. Yang ketiga tadi dalam surat Ali Imran 134, yaitu pemaaf, memberikan maaf kepada orang lain yang menyakiti, yang menzalimi diri kita. Sehingga tiga hal ini ada keterkaitan. Kita menjadi orang yang ikhlas hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang sabar, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi ujian. Dan yang ketiga adalah kita menjadi orang yang pemaaf, maafkan kesalahan orang lain. Maka ini ketiganya adalah akhlak mulia yang perlu kita terapkan dalam pribadi kita masing-masing, yang perlu kita amalkan sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang akhlak mulia sebagaimana diharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dan demikian yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Tetap stay at home, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Kalau tidak perlu pakai masker kalau perlu ya, dan pakai masker jika Anda terpaksa keluar rumah. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Allahumma dafa'anal ghala wal bala wal waba min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.